dan tinggalkanlah jual beli. Ya, tinggalkanlah jual beli. Kalau orang memahami ayat ini saja, maka orang akan mengatakan jual beli itu haram, kan begitu. Ya, wadzarul bai' itu maknanya tinggalkan jual beli. Ya, padahal di depannya ada kalimat ya bahwa meninggalkan jual beli itu wajib ketika sudah mendengar. Ya, baik. Jadi ini dua perintah. Ya, yang pertama adalah perintah berburu, yang kedua adalah perintah untuk bertebaran di muka bumi. Ya, ini perintah, Pak. Tapi kemudian para ulama menyimpulkan hukum berburu itu mubah. Ya, kemudian hukum bertebaran di atas muka bumi itu mubah. Maksudnya bertebaran di atas muka bumi itu ya jual beli, bekerja, ya mencari nafkah lah di siang hari ya. Nah, ini hukumnya mubah. Bagaimana ulama usul fikih kemudian menetapkan berburu dan bertebaran di atas muka bumi, padahal ini adalah merupakan perintah, ya, tapi kemudian dihukumi sebagai perbuatan yang mubah. Nah, saya ingin menjelaskan, Pak, di usul fikih itu, di ilmu usul fikih itu ada banyak sekali kaidah-kaidah. Salah satu kaidah yang terkait dengan dua persoalan ini ya, dua perbuatan ini, kaidahnya berbunyi begini, Pak. Ya, tolong didengarkan ya. Jika ada suatu perbuatan yang dilarang dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian setelah kondisi tertentu itu selesai dilakukan, kemudian Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, ya, maka perbuatan itu hukumnya kembali ke hukum asalnya. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Saya ulangi lagi ya, Pak. Ini salah satu kaidah usul fikih. Kan dalam usul fikih itu banyak sekali kaidah-kaidahnya. Ya, jika ada suatu perbuatan yang dilarang dalam kondisi-kondisi tertentu, kemudian setelah kondisi tertentu itu selesai, kemudian Allah dan Rasul-Nya memerintahkan perbuatan itu, maka hukum perbuatan itu kembali ke hukum asalnya. Ya, contoh di sini berburu. Berburu itu hukum asalnya mubah. Tapi Allah melarang berburu ya ketika seseorang berada dalam keadaan ihram. Ya, dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah haji atau dalam keadaan melaksanakan ibadah umroh. Ya. Tapi kemudian Allah katakan wa idza halaltum fastadu. Ya, maka jika telah ditunaikan ya setelah tahallul, maksudnya setelah selesai ibadah haji ya fastadu, maka berburulah kalian, boleh berburu ya. Paham ya maksudnya, Pak ya? Sama dengan ini apa, fantasyiru fil ard, bertebaran di atas muka bumi. Ini perintah ini. Lalu apakah dengan perintah ini kemudian bisa disimpulkan oh bertebaran di atas muka bumi itu wajib? Tidak. Ya. Karena ayat ini kan asalnya, awalnya ya, ini kan ayat ke-10 ya. Di ayat ke-9-nya itu kan bunyinya begini, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, idza nudiya ila sholatil yaumil jumu'ah, ya. Wahai orang-orang beriman, ya, jika telah diseru, ya, jika telah terdengar adzan maksudnya, ya, untuk melaksanakan sholat Jumat, ya, fas'au ila dzikrillah, ya, maka bersegeralah kalian untuk mengingat Allah. Artinya bersegeralah ke masjid, bersegeralah untuk melaksanakan sholat Jumat, wadarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Ya, tinggalkanlah jual beli. Kalau orang memahami ayat ini saja, maka orang akan mengatakan
jual beli itu haram, kan begitu. Ya. Wadzarul bai' itu maknanya tinggalkan jual beli. Ya, padahal di depannya ada kalimat ya bahwa meninggalkan jual beli itu wajib ketika sudah mendengar adzan untuk sholat Jumat. Dosa kalau sudah terdengar adzan sholat Jumat, kemudian orang masih melaksanakan aktivitas-aktivitas yang lain, dosa, Pak. Karena maksudnya bukan cuma jual beli tentu di sini, ya kerja, ya main catur, ya aktivitas-aktivitas yang lain itu bisa menjadi dosa kalau sudah terdengar suara adzan diseru untuk segera menuju ke masjid untuk sholat Jumat. Ya, jadi ini larangan atau perintah untuk meninggalkan jual beli. Ini kita harus paham bahwa satu kata itu bisa menjadi bagian dari satu makna keseluruhan. Ini juga harus dipahami. Ya, yang dilarang bukan cuma jual beli. Ini kalau di dalam istilah balaghah namanya zikrul juz'i wa iradati kulli, menyebutkan sebagian tapi maknanya itu keseluruhan. Ya, ini ilmu balaghah dalam ilmu bahasa Arab. Banyak yang seperti ini. Yang dilarang bukan cuma jual beli, tapi kerja-kerja yang lain juga dilarang. Ya harus segera ya mempersiapkan diri ila zikrillah untuk mengingat Allah, maksudnya segera ke masjid. Nah, kemudian kelanjutan dari ayat ini, ya ayat yang ke-9 tadi, di dalam ayat yang ke-10 ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan faida qudiyatis salat ya fantashiru fil ardh. Ya, maka jika sholat Jumat tadi sudah selesai dilaksanakan, fantashiru fil ardh, bertebarlah kalian di atas muka bumi. Ya, maksudnya kembali bekerja boleh, jual beli boleh, ya, yang main catur tadi sebentar boleh, ya. Ya. Ini artinya apa? Hukum asal ya itu kembali, ya. Artinya setelah larangan tadi atau setelah kondisi sholat Jumat tadi selesai. Jadi ini salah satu kaidah usul fikih, Pak, yang dijelaskan di dalam dua perintah ini, ya. Yang pertama perintah berburu dan kedua perintah untuk bertebaran di atas muka bumi. Ya, jadi saya ulangi, Pak, ya. Salah satu kaidah usul fikih itu seperti itu. Jika ada satu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atau Rasulnya pada satu kondisi tertentu, kemudian setelah kondisi tertentu itu selesai, Allah dan Rasulnya memerintahkan perbuatan itu, maka hukum dari perbuatan itu adalah kembali kepada hukum asalnya. Contoh lain, sholat. Sholat itu, sholat 5 waktu, hukumnya apa, Pak? Wajib. Tapi dia bisa jadi haram bagi seorang wanita ketika dia dalam kondisi haid. Ya, nah tapi ketika haidnya selesai dia kembali ke hukum asalnya. Ya, sholat tadi, sholat 5 waktu tadi hukumnya menjadi wajib kembali. Tapi kalau dia melaksanakan sholat pada saat haid, dosa dia, haram dia. Ini salah satu. Dan masih banyak. Ya, cuman yang kita kita harapkan adalah kita memahami, ya, bahwa ulama usul fikih itu tidak mudah untuk menetapkan hukum atas suatu perbuatan. Ya, ada ilmu-ilmu alat yang harus dipahami. Maka kita di dalam kitab ini kan tidak diperbolehkan untuk dengan mudah mengharamkan sesuatu atau menghalalkan sesuatu, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang mengharamkan sesuatu yang halal dan menghalalkan sesuatu yang haram. Ya, jadi qarinah. Nah, sekarang kita bicara tentang qarinah nih. Qarinah untuk hal-hal yang mubah itu apa? Ya, pertama, misalnya Nabi melakukan sesuatu pada satu waktu dan Nabi meninggalkan perbuatan itu pada waktu yang lain. Ya. Nah, itu qarinah hukum mubah atas suatu perbuatan selama tidak ada pengkhususan atas perbuatan itu. Ya. Nabi melakukan. Jadi mungkin pekan depan akan saya lanjutkan tentang qarinah-qarinah ini. Atau dalam persoalan-persoalan jibiliyah. Ya, persoalan jibiliyah itu kecenderungan akan sifatnya manusiawi, Pak. Kesukaan akan warna, kesukaan akan makanan, ya. Ini Nabi kadang tidak suka dengan makanan tertentu, ya. Kan ada satu riwayat di mana Nabi ditawari biawak bakar, ya, oleh sahabat Nabi yang mulia Khalid bin Walid, ya. Tapi Nabi sudah mau ngambil tapi nggak jadi, gitu ya. Artinya Nabi tidak terlalu suka dengan biawak bakar. Tapi ketika Khalid bin Walid makan biawak bakar, Nabi diam, ya, tidak menegur, tidak melarang. Artinya apa? Boleh.
Ya, jadi ini soal suka atau tidak suka, tidak masalah. Ya, jadi yang apa namanya itu top namanya. Kalau dalam bahasa Arab itu keluarga binatang disebut top. Jadi komodo, biawak, kadal itu kalau kalau secara hukum asalnya mubah itu. Ya kalau kalau mau gitu ya. Tapi kan kadang-kadang kita jijik juga ya. Ya, karena ini hadisnya sahih gitu. Ketika Khalid bin Walid makan biawak, Nabi membiarkan. Ya itu di dalam bahasa Arab apa binatang yang termasuk top. Kalau Bapak cari di Google makna top itu bukan cuma biawak. Jadi termasuk ada keluarga ya, keluarga biawak itu kan macam-macam.